yang potensi perang saudara tadi, itu tuh sekarang tuh emang bener-bener jadi kekhawatiran baru di masyarakat Texas. We need God to fix this because we can't fix this. We don't know who these people are. They could be our enemies. Ya, sedih ya di saat yang atas-atas ribut nyari suara, yang gua nggak tahu ini lu ngikutin beritanya apa enggak, tapi di Amerika sekarang tuh lagi ada konflik internal yang lagi panas-panasnya nih. Konflik antara pemerintah pusat, pemerintahannya Joe Biden, ngelawan pemerintah negara bagian Texas. Dan karena mulai bermunculan komen-komen yang minta bahas ini, ya masa nggak gua hajar? Kan penasarannya Anda, rezekinya saya ya. Ya ini sebenarnya konfliknya so far sampai gue bikin video ini, konfliknya tuh masih di pengadilan gitu ya. Tapi gara-gara ini terus banyak yang nyebut kalau eskalasi konflik ini makin meningkat, kalau konfliknya makin memanas, ada kemungkinan di Amerika tuh bakal terjadi perang saudara. Bahkan ada kemungkinan juga Texas tuh bakal misahin diri dari Amerika. Tapi ini tuh sebenarnya kenapa sih? Kok bisa pemerintah federal Amerika Serikat sama pemerintah negara bagian Texas ribut begini? Alasannya tuh apa? Dan apa bener ini bakal berujung ke perang saudara? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas konflik antara pemerintah pusat Amerika Serikat sama pemerintah negara bagian Texas. Ini udah seintens apa nih sebenarnya nih? Di Learning by Googling. Oke, buat yang mungkin belum tahu dan nggak ngikutin beritanya, kita bahas dari awalnya banget nih ya. Jadi konflik antara pemerintah federal Amerika Serikat sama pemerintah Texas ini tuh pada dasarnya terkait isu imigran. Terkait isu perbatasan Amerika Serikat, khususnya di sini yang ada di Texas, sama Meksiko. Jadi konteksnya tuh Amerika kan emang terdiri dari negara-negara bagian kan, terdiri dari state-state. Atau ya kalau di kita tuh selevel provinsi lah. Nah, masing-masing state di Amerika ini, masing-masing negara bagian ini, mereka tuh emang punya hak otonomi, di mana pemerintah daerahnya bisa bikin undang-undangnya sendiri. Termasuk di sini ya pemerintah negara bagian Texas yang ngebikin aturan soal pembatasan wilayahnya dari imigran asing. Ya kalau kita lihat di petanya nih, Texas ini kan posisinya kan emang ada di ujung paling selatan Amerika kan. Makanya Texas ini jadi salah satu negara bagian yang berbatasan langsung sama Meksiko. Nah, pemerintah negara bagian Texas ini sekarang dipimpinnya tuh sama Greg Abbott, gubernur dari Partai Republik. Dan sekarang Abbott ini dia nih nerapin sebuah aturan baru terkait perbatasan Amerika Serikat Meksiko, khususnya di wilayah Texas, khususnya di wilayah dia. Aturan apa tuh? Kalau menurut The Guardian, sejak tahun 2021, pemerintahan Greg Abbott tuh mulai ngejalanin Operation Lone Star. Operasi buat ngebatasin dan nindak para pendatang ilegal yang nerobos perbatasan Amerika di wilayah Texas. Dan di sini pemerintah Texas sendiri juga bilang kalau operasi ini tuh ditujukan buat ngurangin angka imigran yang masuk wilayah Amerika secara ilegal. Termasuk nekan angka kriminalitas juga, khususnya peredaran obat-obatan terlarang sama perdagangan manusia. Ya sebenarnya keputusan ngadain operasi ini tuh dasarnya emang jelas ya. Soalnya kalau menurut Texas Tribune, dari tahun 2020 ke 2021 aja, kasus penangkapan imigran gelap yang masuk wilayah Amerika dari Meksiko tuh meningkat sebanyak 278%. Bahkan setelah Operation Lone Star ini diluncurin sama pemerintah Texas, bukannya berkurang, jumlah imigran gelap di Texas tuh malah naik 9%. Ya, walaupun angka ini masih lebih oke lah daripada wilayah-wilayah perbatasan Amerika-Meksiko lainnya. Yang peningkatannya tuh nyampe lebih dari 60%. Jadi ya secara overall jumlah imigran gelap di perbatasan Amerika-Meksiko tuh emang meningkat. Tapi ya kalau di Texas tuh meningkatnya dikit banget tuh, cuma 9% tadi. Dan kemungkinan ya itu karena ada Operation Lone Star ini. Kalau nggak ada operasi ini, mungkin imigran gelap di Texas tuh bakal membludak kayak di wilayah-wilayah perbatasan lain. Pemerintahan Texas tuh percayanya begitu. Tapi ya di luar itu, masalah imigrasi di perbatasan Amerika-Meksiko sekarang tuh ternyata kondisinya emang udah separah itu ya. The Texas-Mexico border is seeing record numbers of migrants trying to cross into the U.S. and start a new life. Texas Governor Greg Abbott says he launched Operation Lone Star last year to respond to these big increases in crossings. The project diverts billions of dollars in state taxpayer money toward border protection. Nah, walaupun sekilas Operation Lone Star ini kelihatannya berhasil, di mereka cuma naik 9% tadi kan, sementara di wilayah lain tuh naiknya bisa sampai 60%. Tapi ternyata operasi yang diluncurin sama pemerintah negara bagian Texas ini tuh tetap berpolemik, tetap bermasalah. Masalah apa? Jadi sebelum ramai lagi di awal tahun ini, pemerintah federal Amerika Serikat tuh sebelumnya udah sempat ngeluarin kritik ke pemerintah Texas terkait penerapan Operation Lone Star ini. Terus kritik dari pemerintah federal ini juga didukung sama laporan dari Human Rights Watch yang bilang kalau selama Operation Lone Star ini dijalanin, seenggaknya udah ada 74 orang imigran yang meninggal karena tindakan aparat Texas. Bahkan di awal tahun 2024 kemarin aja, atau tepatnya di tanggal 12 Januari 2024 kemarin, ada satu kasus kematian imigran yang viral banget.
Dan akhirnya ini ngebikin perseteruan antara pemerintah federal Amerika Serikat yang dipimpin sama Joe Biden ngelawan pemerintah negara bagian Texas tuh jadi makin memanas, jadi makin runyam nih. Gimana ceritanya emang itu yang viral? Jadi gini, di tanggal 12 Januari kemarin tuh ada kasus tenggelamnya seorang imigran wanita sama 2 orang anaknya yang lagi berusaha nyebrangin sungai Rio Grande dari Meksiko ke Amerika Serikat. Dan selain 3 orang tewas ini, sebenarnya ada juga 2 orang korban lain yang untungnya mereka nih masih selamat. Nah, entah gimana tiba-tiba kejadian ini jadi viral nih dengan narasi pemerintah Amerika Serikat membiarkan imigran tewas tenggelam. Wah, heboh dong, pemerintah Amerika membiarkan imigran tenggelam. Ini kan kesannya kan kayak pemerintahnya tuh ngelihat imigrannya tenggelam tapi didimin aja kan. Kesannya kayak gitu kan. Dan ini gue udah coba nyari-nyari, pengen mastiin emang ada penjaga perbatasan Amerika yang ngebiarin mereka tenggelam atau enggak. Kok sampai narasinya begitu? Tapi sayangnya gue nggak nemu pastinya gimana nih. Yang pasti narasinya gitu aja, imigran dibiarkan tenggelam sama pemerintah Amerika. Rame lah ini akhirnya nih. Dan mirisnya di sini, abis kejadian ini, baik pemerintah federal maupun pemerintah Texas, dua-duanya malah saling lempar tanggung jawab nih. Di sisi pemerintah federal, mereka bilang kalau terjadinya kasus ini tuh nggak lain ya karena Operation Lone Star. Operasi yang bikin aparat di bawah pemerintahan federal jadi nggak bisa gerak bebas. Jadi pemerintah federal tuh ngerasanya gara-gara ada operasi itu tuh kita jadi nggak bisa gerak bebas di perbatasan. Makanya kita nggak tahu kalau ada imigran yang tenggelam. Itu bener-bener salah operasi itu tuh pokoknya tuh. Pemerintah federal ngerasanya gitu. Sementara di sisi lain, pemerintah Texas mereka tuh ngeklaim kalau peristiwa ini terjadinya di dekat dermaga di Shelby Park, wilayah yang diawasin sama United States Border Patrol. Aparat di bawah pemerintah federal yang emang bertugas buat nanganin wilayah perbatasan. Jadi 2 pemerintahan ini mereka tuh pada kayak, ih itu kan kejadiannya di wilayah tanggung jawab lu. Ih enggak lah, orang itu udah deket wilayah lu ya jadi tanggung jawab lu lah, enak aja. Udah jadi oper-operan tanggung jawab tuh. An update now to a story at the border we brought you yesterday. The federal government is condemning the actions of Texas state officials who prevented Border Patrol agents from accessing the Rio Grande River so they could help a family of migrants who were struggling in the water. Tapi kalau menurut gua ya, kalau menurut gua pribadi nih, kejadian ini tuh salahnya pemerintah Texas sih. Dan buat tahu alasannya kenapa jadi salah pemerintah Texas, ini gue ceritain dulu kali ya soal si Shelby Park-nya ini. Jadi gini, salah satu kota di Texas yang berbatasan langsung sama Meksiko tuh namanya Eagle Pass. Dan di kota Eagle Pass ini, batas wilayah Amerika sama Meksikonya tuh dibatasin sama sungai Rio Grande yang ada di sebelah barat kota. Nah, lu ingat kan tadi kan, di tahun 2021, wilayah-wilayah perbatasan Amerika sama Meksiko yang ada di Texas itu kan emang diperketat. Karena adanya Operation Lone Star tadi. Dan salah satu cara memperketatnya adalah dengan cara masang kawat berduri sepanjang kurang lebih 48 km di sepanjang sungai Rio Grande. Sungai yang jadi batas wilayah Amerika Serikat sama Meksiko di wilayah Eagle Pass ini. Nah, tapi di saat bersamaan, di dekat sungai Rio Grande ini, ada satu taman yang biasa dipakai sama US Border Patrol buat memproses imigran-imigran gelap yang berusaha masuk ke wilayah Amerika. Nama tamannya tuh Shelby Park. Jadi di sepanjang perbatasan wilayah itu semuanya dikasih kawat berduri tuh. Bedanya kalau di Shelby Park itu ada checkpointnya. Jadi kayak polisi-polisi perbatasan gitu yang ada di bawah pemerintah federal, yang ada di bawah pemerintah Joe Biden, itu mereka nongkrongnya di Shelby Park. Jadi semua imigran gelap yang ditangkap di sekitar sungai Rio Grande itu dibawanya pasti ke situ, dibawa buat diproses. Jadi lu mau ditangkap dimanapun di sepanjang sungai Rio Grande, pasti lu dibawa ke situ terus tuh. Itu pasti tuh. Nah tapi di tanggal 10 Januari 2024 kemarin, kawasan Shelby Park yang biasanya dipakai sama US Border Patrol, ini tuh tiba-tiba didudukin sama aparat Texas atas perintah Greg Abbott. Dan wilayah ini jadi ikut ditutup pakai kawat berduri. Dan ya udah, aparat pemerintah federal, US Border Patrol, sejak saat itu mereka jadi nggak bisa lagi tuh ngakses Shelby Park. Texas DPS tells Fox News that Texas kicked the feds out from this park because it thinks it can do a better job deterring migrants, claiming the Biden administration removes the state's razor wire and doesn't care about securing the border. It's not normal. It's not humane for anyone to cross a river, including children. It really shows how the federal government is attacking Texas for trying to prevent that, because what they want to do, they want to keep the border open. Nah, di sini posisinya aparat federal kan udah diusir dari Shelby Park ya di tanggal 10 ya. Dari situ full tuh Shelby Park dikuasain sama aparat Texas. Terus tanggal 12-nya ada kejadian imigran tenggelam. Ya ini harusnya tanggung jawab aparat Texas dong. Kan Shelby Park-nya udah mereka ambil alih, aparat-aparat federalnya udah mereka usir-usirin. Udah 100% tuh full jadi wilayah mereka. Kenapa pas ada kejadian malah ngelempar tanggung jawab? Nah makanya menurut gua kasus imigran tenggelam ini tuh salahnya pemerintah Texas. Orang lu udah berkuasa 100% di situ. Terus akhirnya gara-gara kejadian ini, anggota Border Patrol, aparat-aparat federal itu mulai dikasih akses lagi ke Shelby Park. Tapi kali ini aksesnya tuh kecil banget tuh.
cuma terbatas di sekitar anjungan perahu di sisi barat Shelby Park. Jadi kayak Texas tuh sengaja nih ngasih aksesnya di dermaga doang. Jadi kalau ada yang tenggelam lagi, aparat federal jadi ikut punya tanggung jawab kan. Texas has the legal authority to control ingress and egress into any geographic location in the state of Texas. Those were the words of Texas Governor Greg Abbott on Friday morning. Hours later, 3 were dead. Now, counsel for the Department of Homeland Security has sent this cease and desist letter to Texas Attorney General Ken Paxton, essentially saying, get out or else. DHS is demanding Texas allow access to Shelby Park and remove all barriers by Wednesday, or they'll ask the Department of Justice to take action against the state. Dan akhirnya dari situ makin runyam deh tuh perdebatan antara pemerintah federal Amerika sama pemerintah negara bagian Texas. Pemerintah federal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden, mereka nganggap kalau harusnya masalah imigrasi itu kewenangannya pemerintah pusat. Pemerintah state, pemerintah negara bagian, itu harusnya mereka tunduk sama ketetapan-ketetapan dari pusat. Ya, walaupun pemerintah Joe Biden sendiri bilang kalau saat ini mereka juga masih nyari solusi yang terbaik ya terkait makin banyaknya kasus imigran gelap yang masuk ke Amerika. Ya, ini pemerintah federalnya juga kocak juga sih, bilangnya pemerintah negara bagian harus nurut ke kita, padahal mereka sendiri belum tahu mau ngapain, belum tahu solusinya apa. Gimana coba? Terus pemerintah federal juga bilang kalau kasus tenggelamnya imigran kemarin itu tuh jadi bukti kuat bahwa kebijakan yang diberlakukan sama pemerintah Texas itu adalah keputusan yang salah. Operation Lone Star segala macam itu tuh pokoknya salah menurut pemerintah federal. Nah, ngedenger omongan Biden ini, Greg Abbott dia jelas ngebela pemerintahannya dong. Dia bilang pemerintah federal tuh saat ini udah melanggar konstitusi terkait hak-hak otonomi negara bagian. Greg Abbott ngerasanya, lah ini kan hak gua dong buat bikin Operation Lone Star dong, kenapa lu jadi ngelarang-larang? Apalagi di sini Abbott tuh ngerasa yang tahu seberapa parah masalah di Texas tuh kan masyarakat Texasnya sendiri, bukan pemerintah pusat di Washington DC. Menurut dia pemerintah pusat tuh nggak mungkin bakal ngerasain langsung seberapa parah kasus imigran gelap di Texas saat ini. Makanya sebagai pihak yang ngerasain langsung, Abbott tuh ngerasa harusnya mereka berhak dong buat ngebikin aturan sendiri sesuai kondisi yang lagi terjadi di Texas. Dan ya sebenarnya selain faktor imigran sama operasi-operasi tadi, ada faktor lain juga sih yang bikin kita bisa ngerti kenapa perdebatan antara pemerintah federal sama pemerintah Texas ini tuh bisa alot banget. Faktor apa tuh? Faktor latar belakang partai mereka yang emang beda. Ingat kan tadi kan, Biden tuh dari Partai Demokrat, Abbott dia dari Partai Republik. Jadi ya emang ada unsur persaingan politik juga di sini. Apalagi isu-isu anti-imigran tuh emang salah satu kampanye yang banyak disuarakan sama Partai Republik buat mendulang suara kan. Termasuk di Texas yang emang dikenal jadi basis kuatnya Republikan. Jadi basis kuatnya orang-orang pendukung-pendukung Partai Republik. Ya sedih ya, di saat yang atas-atas ribut nyari suara, yang jadi korban justru yang bawah-bawahnya yang nggak tahu apa-apa. Ada. Politik. Nah ini juga ada tanggapan dari Donald Trump nih yang berasal dari Partai Republik, partai yang sama kayak Abbott. Di sini dia bilang kalau sampai dia kepilih lagi jadi presiden, dia bakal kerjasama bareng Abbott dan negara bagian yang ada di perbatasan lainnya buat ngestop kedatangan imigran gelap, nutup perbatasan, sama ngadain operasi deportasi terbesar dalam sejarah Amerika. Jadi yang pada masuk ke Amerika secara ilegal di rezime Biden itu bakal dipulangin lagi tuh ke negara asalnya semuanya sama Trump. Dan ya udah dari situ akhirnya perseteruan ini terus berlanjut sampai ke meja hijau. Sampai kemudian di tanggal 22 Januari 2024, Supreme Court, Mahkamah Agung Amerika Serikat, lewat hasil voting yang tipis, 5-4 suara, mereka sepakat buat ngabulin permintaan darurat Joe Biden. Permintaan buat ngasih akses ke aparat di bawah pemerintahan federal. Akses biar mereka tuh bisa gerak ke wilayah-wilayah perbatasan yang sebelumnya ditutup sama pemerintah Texas. Terus respon Texasnya gimana? Nah iki, kalau menurut The Guardian, setelah putusan Mahkamah Agung turun, bukannya nurut, Greg Abbott malah ngelawan keputusan ini dan nantang pemerintah federal. Dia malah nyuruh aparat Texas buat nambah jumlah kawat berduri yang nutupin Shelby Park. Sama dia juga nyuruh memperketat penjagaan di wilayah perbatasan. Bahkan di sini Abbott tuh sampai ngerahin anggota Garda Nasional Texas yang sebenarnya merupakan bagian dari militer Amerika. Jadi ya kayak nantangin nih Abbott nih. Nah ngelihat salah satu gubernurnya bebel banget, Joe Biden tuh sampai bilang kalau si Abbott ini masih bebel dan gak mau ngikutin keputusan Mahkamah Agung, dia tuh bakal mempertimbangkan mau pakai cara yang lebih keras buat ngelawan keputusan Abbott. Jadi Joe Biden tuh kayak, oh lu ngotot nggak mau nurut sama putusan, ya udah gue kerasin nih, siap-siap nih. Jadi kayak yang satu makin bebel, yang satu makin ngancem. Ini kan ngeri banget ya. Dan respon-respon inilah yang akhirnya bikin banyak pihak mikirnya, wah bakal perang saudara ini Amerika. Bahkan sampai ada rumor yang bilang kalau Texas tuh bakal misahin diri dari Amerika.
Ya, walaupun ini realitanya sampai sekarang tuh nggak ada ya, cuma sebatas rumor ini. Bener-bener sampai gue bikin video ini belum ada sama sekali tuh omongan ke arah situ. Ya, buat misah dan berdiri jadi negara sendiri kan emang nggak segampang itu kan. Jadi ya masih jauh lah kalau ke situ lah. Tapi kalau yang potensi konflik tadi, yang potensi perang saudara tadi, itu tuh sekarang tuh emang bener-bener jadi kekhawatiran baru di masyarakat Texas. Ya sebenarnya sebagian masyarakat sana ngerasa kalau keputusan Abbott ini tuh udah bener. Apalagi kalau ngelihat dari kondisi imigran gelap di sana yang makin urgent kan. Tapi di sisi lain mereka juga ngerasa kalau Abbott tuh terlalu bebel, nggak bisa kompromi dia, makanya masalahnya malah menjalar kemana-mana nih. Dan ini kalau sampai terjadi eskalasi, kalau sampai pecah konflik, yang pasti dirugiin kan masyarakat sipilnya dong. Jadi masyarakat Texas tuh banyak yang ngerasa ini si Abbott sebenarnya bener nih, tapi ya jangan gitu-gitu banget juga dong. Kita jadi ngeri nih. Tapi menurut lu sendiri gimana nih? Dalam masalah ini lu setuju sama Joe Biden apa Greg Abbott? Atau nggak setuju sama dua-duanya? Yang mana nih? Silahkan komen. Texas Governor Greg Abbott refusing to give up control of the Texas border to federal officials, saying the state will not give federal agents full access to Shelby Park today. That ignores a deadline set by the Biden administration, which is today. Instead, Abbott is installing more razor wire following a Supreme Court order allowing federal agents to start removing it. Tambahan dikit, ini update pas gue lagi ngedit video ini. Jadi di hari Minggu 4 Februari 2024, orang-orang dari banyak wilayah di Amerika yang ngedukung pemerintah Texas, mereka tuh pada datang ke Eagle Pass ini. Di situ mereka keliaran di sekitar perbatasan Texas sambil ngebawa pesan-pesan anti-imigran. Jadi ya emang pelan-pelan masalah ini bikin orang Amerika jadi kebagi dua nih, antara yang pro pemerintah Texas atau pro pemerintah federal. Ini bakal sampai mana ya eskalasinya ya? Today, protesters from around the country flocked to a small Texas border town to vent frustration over illegal immigration. We need God to fix this because we can't fix this. We don't know who these people are. They could be our enemies. Oke, sekian review kali ini tentang masalah yang lagi terjadi di Texas. Yang takut-takutnya bakal jadi perang saudara nih. Tapi nggak nyangka juga ya masalah-masalah kayak gini tuh bakal ada di Amerika ya. Biasa kan yang gini tuh ya di negara-negara Afrika atau ya negara-negara berkembang lah. Timur Tengah gitu juga kan biasanya kan. Ini Amerika kebagian giliran nih. Walaupun ya kita juga belum tahu nih bakal naik terus atau udahan di situ aja nih. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.